Puji dan rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju sekolah yang kita cintai ini dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Puji dan rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju sekolah yang kita cintai ini dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan meluangkan waktunya dan memberikan kita ruangan untuk bisa mengadakan sosialisasi. Kemudian Bapak Ibu, pegawai dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya untuk bisa kita nanti membahas tentang yang namanya diseminasi budaya positif. Ini adalah dalam rangka kami dari guru calon guru penggerak itu ada melakukan yang namanya aksi nyata, yaitu aksi nyatanya yaitu menyebarkan budaya positif. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja acara kita ini. Yang pertama yaitu latar belakang yang menjadi tujuan kami mengadakan diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu budaya positif merupakan kebiasaan dalam penerapan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup berperilaku sesuai keyakinan yang mengarah ke dalam keselamatan dan kebahagiaan hidup. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud merupakan sikap perilaku dalam bertindak di arah nilai atau norma yang berlaku di lingkungan tempat berinteraksinya manusia. Dalam menciptakan budaya positif, perlulah adanya pendidikan yang menuntun menuju tujuan manusia dalam keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, budaya positif ini dapat terwujud dari kesadaran atas diri manusia itu sendiri yang dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan atau yang biasanya kita sebut dengan disiplin positif, dengan regulasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sekolah kita merupakan salah satu lingkungan dalam menumbuhkan budaya positif dalam mempersiapkan murid-murid yang akan menjadi anggota masyarakat untuk kedepannya. Maka
Dari itu perlunya mempersiapkan generasi penerus bangsa. Sebagai seorang pendidik di sekolah, kita juga harus membiasakan diri murid dalam disiplin positif, menumbuhkan motivasi intrinsik, mandiri, bertanggung jawab untuk menciptakan budaya positif di masa yang akan datang. Ini adalah latar belakangnya. Sebelum kita mulai dari budaya positif, mari kita bermain sejenak. Cobalah buka, mungkin Bapak Ibu yang duduknya berdekatan. Tugas Anda yang pertama adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Kemudian Anda perlu jaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, kemudian tugas rekan lain atau Bapak Ibu yang di samping, coba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda atau tangan Bapak Ibu. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau mengepalkan tangannya silakan. Boleh. Ya, silahkan. Salah satu teman kita itu membuka kepalan yang ada pada tangan kita. Boleh caranya dengan berbagai cara. Boleh menggelitik, boleh. Ya, silakan. Bisa dengan uang? Dari percobaan permainan tadi ada timbul pertanyaan. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Silakan Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya. Siapakah yang sesungguhnya yang memegang kendali untuk membuka kepalan tangan? Yang punya tangan. Diri kita sendiri. Kita kelompokkan jawaban dari Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup tangan kita, itu tergantung kepada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita mau buka atau mau menutup itu tergantung kepada diri kita sendiri. Baik, itu untuk pemanasan ya Bapak Ibu. Nah, dari yang kita lakukan tadi, ini ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih
atau tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkannya mengontrol dirinya. Ini menurut Dr. William Glasser. Jadi ini sebagai ilusi. Ya, kemudian untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kini sekarang itu guru itu adalah sebagai pengontrol. Ya, kalau kita melakukan ingin menjadikan murid kita yang terbaik, itu kita harus terus mempengaruhi murid itu untuk melakukannya secara terus-menerus. Nah, itu adalah suatu kontrol dari kita seorang guru. Kemudian ini masih menurut Dr. William Glasser tadi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa salah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, jadi kalau kita mengkritik anak, mengontrol anak dengan rasa bersalah, itu akan menuju kepada identitas anak kita yang gagal. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini mungkin kita juga di rumah juga begitu ya Bapak Ibu. Ada kata-kata memaksa. Nah, banyak orang yang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dan pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hanya untuk jangka pendek kita rasa mungkin itu untuk memaksa itu memang terlaksana, tapi hanya dalam waktu yang pendek, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, itu tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani ataupun tukang kebun. Ya, tukang kebun atau petani itu biasanya tugasnya adalah merawat. Nah, merawat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar tanaman tadi itu tumbuh berbuah dengan baik. Nah, tentu kalau tanamannya itu kan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda berarti dia perlakuannya juga berbeda. Nah, anak-anak juga seperti itu. Anak-anak kita ibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Kita tahu bahwa anak-anak itu pasti memiliki keunikan masing-masing,
bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri, juga punya cerita dan pengalaman mereka sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita merawat anak-anak kita. Karena kita tahu tadi bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan, memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan minat bakat anak tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita lakukan? Jadi kalau contoh perilaku disiplin yang sudah kita lakukan kan sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari pelaksanaan sholat zuhur berjamaah itu kan kita sudah melakukan budaya positif. Kemudian bersalaman ketika bertemu dengan bapak dan ibu guru itu juga sudah kita terapkan setiap hari. Apa itu budaya positif tadi? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini yang dinamakan dengan budaya positif di sekolah, yaitu menumbuhkan rasa atau kebiasaan-kebiasaan untuk bisa mengembangkan pribadi anak. Bagaimana anak itu melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Disiplin positif ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang pertama mungkin apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, atau yang kedua, apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, yang ketiga, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa makna disiplin? Ini biasa kita dengar, sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu adalah berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, justru salah satu alternatif terakhir, dan jika memang diperlukan, itu sama sekali tidak bisa digunakan sama sekali yang memberikan hukuman ini. Kita biasanya yang penerapan disiplin positif ini atau tata tertib ini biasanya kita hubungkan dengan hukuman. Nah, yang sebenarnya ini adalah suatu yang berbeda antara disiplin dengan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kita harus memiliki yang namanya
motivasi dari dalam diri kita. Kalau memang tidak bisa menumbuhkan motivasi dari diri kita, maka kita membutuhkan yang namanya motivasi eksternal dari luar untuk mendisiplinkan kita. Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan selama 3 tahun yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, dan yang kelima adalah kreatif. Kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang memotivasi perilakunya hanya menghindari yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini satu tingkat lebih tinggi dari yang motivasi yang pertama, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau kita melakukan sesuatu hanya mengharapkan imbalan, itu satu tingkat di atas yang motivasi yang tadi yang pertama, hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena ini merupakan motivasi berperilaku bersifat dari internal, bukan dari eksternal. Kita lanjut tadi motivasi, sekarang kita lanjut kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ini atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Nah, tindakan tersebut
suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk kepada hukuman atau konsekuensi. Namun dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarah dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Nah, ini biasanya kalau yang ini itu kita sebut dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu kita yang menentukan. Tapi kalau kita bawa ke dalam ruang kelas, itu bukan dinamakan peraturan kelas, tetapi adalah kesepakatan nanti. Kalau yang di kelas dinamakan dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu semua yang ada di kelas itu terlibat. Murid-murid terlibat dalam mencapai sebuah kesepakatan kelas. Tapi kalau peraturan sekolah itu kita guru yang membuatnya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini Bapak Ibu bisa lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya. Untuk menjaganya itu dalam waktu yang lama. Kalau hati mereka sudah kena, itu jangka waktunya itu sangat lama atau panjang. Nah, konsekuensi yang diterima ini biasanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensi dari kedisiplinan yang anak benci tadi itu anak menghargai kedisiplinan. Nah, hukuman itu juga paksaan. Nah, paksaan itu konsekuensinya apa? Stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, tapi konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsepnya diri yang buruk, tapi konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Konsekuensinya apa? Kehilangan akan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada kotak-kotak yang kosong, ada tindakan guru,
Kemudian di dalam kotak kosong ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, oke. Nanti kita gabungkan, nanti kita lihat bagaimana yang betulnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Kita cek. Yeay, Bapak Ibu sudah memahami yang namanya hukuman atau konsekuensi. Betul sekali. Nah, kalau yang mencatat 100 kali itu merupakan suatu hukuman. Lari keliling lapangan juga sudah termasuk kepada hukuman. Meminta anak push up juga termasuk kepada hukuman. Berjemur pun termasuk kepada hukuman. Nah, yang konsekuensi itu contohnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Tepuk tangan untuk kita semua. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, konsekuensi. Tereng, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, kita kira. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Kita cek. Ya, jadi yang pertama kita tertinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan, itu adalah sebuah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK, pembelajaran PJOK. Berarti itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan, itu adalah sebuah hukuman. Oke, kita masuk setelah tadi kita belajar tentang hukuman dan konsekuensinya, kita masuk ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka
harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukannya guru yang memberikan hukuman, tapi mereka yang harus memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian dengan melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Jadi kedua-duanya menguntungkan, baik yang menjadi korban ataupun yang berbuat salah. Nah, ini yang tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini bisa kita lakukan di kelas kita, yaitu membentuk keyakinan kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ataupun konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan yang namanya curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini mungkin langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas, atau yang biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas. Contohnya, selalu bersifat positif, senantiasa menjaga diri, menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kita merujuk kepada kalimat-kalimat yang positif. Ya, kalau kita biasanya anak-anak taunya jangan tidak meribut di sekolah, di kelas, ya, atau
tidak berkelahi, kan itu adalah suatu kalimat yang negatif. Yang kita ambil adalah kalimat positif. Pada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, 5 kebutuhan dasar kita manusia yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima adalah penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua tadi, kasih sayang dan rasa diterima, atau disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang keempat yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, tidak membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Yang kelima itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu adalah kebutuhan yang akan kita pilih. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Saat anak mencari kesenangan, saat anak bermain, mereka akan mempelajari yang namanya keterampilan hidup yang penting. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, mereka juga biasanya berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang disenangi. Termasuk kita itu, Bapak Ibu, apabila kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, pasti konsentrasi. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau Pak Tegar di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Pak Tegar lakukan? Silakan Pak Tegar. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Eni. Pertama kita lihat dulu kejadian dari Ibu Ambar.
bahwasanya salah satu murid dari Bu Ambar yang bernama Doni, teman-temannya mengeluhkan bahwa Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Kita lihat dari kebutuhan dasar manusia. Pertama, tadi yang paling dasar yang saya lihat tadi, kebutuhan dasar itu bertahan hidup, yang salah satunya ada terdapat rumah, makanan, pakaian. Jadi salah satunya termasuk pada makanan. Menurut saya, apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin pertama, atau Doni tidak membawa bekal dari rumah. Pertama, atau tidak sarapan di rumah. Maka posisinya untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan isi perutnya. Kalau saya menghadapi seperti itu, yang saya lakukan pertama, saya akan menanyakan kenapa hal itu terjadi. Pasti alasannya, pasti ada satu hal itu, pasti ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kan kita tanyakan dulu, lalu kita carikan sebuah solusi untuknya. Misalnya seperti yang Bu I bilang tadi, mungkin kalau memang dia tidak ada makanan di rumah atau tidak ada uang jajan, bisa jadi kita menanggulanginya untuk membelanjakan. Mungkin menurut saya itu Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Pak Tegar, tepuk tangan untuk kita semua dan khususnya untuk Pak Tegar. Ya, tadi Pak Tegar sudah menyampaikan apa yang akan Pak Tegar lakukan jika ada anak yang sering meminta bekal kepada teman lainnya. Mungkin tadi yang Pak Tegar sampaikan betul. Mereka itu butuh yang namanya bertahan hidup. Konsep penerapan disiplin positif, Ibu sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ya, yang tadi Bapak Tegar katakan ini betul, yaitu apabila jawaban Doni karena itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian, apabila alasan Doni itu mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi perhatiannya, kemudian temannya melapor tindakan itu kepada guru dan guru memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tua menjadi memperhatikan dia, maka ini termasuk kepada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kalau kita lihat lagi apa jawaban Doni, dia ingin merasa hebat karena teman-temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya, itu termasuk kepada ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan. Apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanan, ekspresi teman-teman yang lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita akan melihat alasan dari
anak tersebut. Apa alasannya? Kembali lagi ke restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang ketiga, posisi kontrolnya yaitu adalah sebagai teman. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa tentang hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi sebagai teman itu biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Itu yang ketiga. Yang keempat, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi sesuai dengan posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami bagi seorang guru. 5 ini manakah yang menjadi tujuan kita? Gimana Pak Tegar? Iya, sebagai manajer. Kalau manajer ini kita berarti adalah di mana kita memposisikan kita bersama murid, mempersilahkannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan dan menemukan solusi dari masalah yang mereka lakukan tadi. Kita lihat sedikit tayangan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Hei, Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pembuku adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya benar. Hari Selasa. Ibu udah kesana juga sebenarnya. Naren, Oh lagi video ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa cepat kali kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung mengeluh, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masih Dadan. Belum Naren. Naren, Oh, Inggris. Oh, ini acting Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Iya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, Sarah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, Sarah masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau hasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lalui.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang ada pada segitiga restitusi. Nah, ini kita lihat lagi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Nah, pada bagian ini segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Yang kedua itu adalah posisi validasi tindakan salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses tercapai adalah langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak bisa. Kenapa hari ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung
lagi gegabah lagi, hanya menggentak-gentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu bicara untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah
telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam pencapaian tadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.